Erick Thohir tegaskan keputusan besar untuk Shin Tae-yong pasca tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF 2024. Keputusan besar Erick Thohir terkait Shin Tae-yong akhirnya terungkap setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang akan terjadi pada pelatih asal Korea Selatan ini? Lihat video di bawah terus untuk mengetahui langkah mengejutkan yang telah diputuskan. Mengungkap perbedaan menarik antara supporter timnas Indonesia dan Italia, Jay Itzes ceritakan pengalamannya. Jay Itzes baru-baru ini membagikan pengalamannya saat melihat langsung antusiasme para supporter timnas Indonesia dan Italia. Apa yang membedakan semangat mereka? Temukan jawaban menarik di balik cerita Itzes yang bikin kamu penasaran. Bukan Marcelino Ferdinand, pemain satu ini ternyata punya performa lebih baik di Piala AFF 2024. Meski Marcelino Ferdinand sering menjadi sorotan, ada sosok pemain timnas Indonesia yang justru memiliki performa luar biasa di Piala AFF 2024. Sosok yang selama ini sering dicaci maki ini ternyata jauh lebih efektif di lapangan. Siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Bung Towel ceritakan detik-detik pertemuan dengan Erick Thohir di Stadion Manahan penuh kejutan. Bung Towel tidak bisa melupakan momen pertemuannya dengan Erick Thohir di Stadion Manahan. Apa yang membuat pertemuan tersebut begitu berkesan dan penuh kejutan? Temukan jawabannya dalam cerita yang akan membuat kamu penasaran. Konflik Tom Haye dengan fans dan rekan setim usai kemenangan Almere City. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kemenangan mengejutkan Almere City atas SC Heerenveen, Tom Haye menjadi pusat perhatian karena ketegangan yang muncul antara dirinya, para supporter, dan mantan rekan setimnya. Bagaimana sebenarnya peristiwa ini berlangsung? Baca kisah lengkapnya di sini. Kejutan kontroversial di laga timnas Indonesia versus Filipina, menantu Christian Gonzalez sundul Victor Dethan tapi tak diberi kartu. Dalam laga seru antara timnas Indonesia dan Filipina, momen tak terduga muncul ketika menantu Christian Gonzalez melakukan sundulan ke arah Victor Dethan. Meski insiden ini cukup tegang, keduanya terhindar dari kartu. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Simak kisah lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir tegaskan keputusan besar untuk Shin Tae-yong pasca tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF 2024. Keputusan besar Erick Thohir terkait Shin Tae-yong akhirnya terungkap setelah kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apa yang akan terjadi pada pelatih asal Korea Selatan ini? Lihat video di bawah terus untuk mengetahui langkah mengejutkan yang telah diputuskan. Berita bahagia untuk para penggemar timnas Indonesia. Meskipun timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024 setelah tersingkir di fase grup, PSSI tetap berkomitmen untuk memastikan masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Setelah kegagalan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah membuat keputusan penting mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menjadi sorotan publik setelah timnas Indonesia hanya mampu meraih 4 poin dari 4 pertandingan di grup B, menempati peringkat ketiga. Kekalahan melawan Filipina dengan skor 0-1 di Stadion Manahan, Solo menjadi titik balik kegagalan ini, meskipun Indonesia sempat bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Ferrari mendapat kartu merah.
Filipina berhasil memanfaatkan situasi ini dengan mencetak gol kemenangan melalui penalti yang dieksekusi oleh Bjorn Christensen. Erick Thohir mengungkapkan bahwa meskipun hasil ini mengecewakan, semua pihak di timnas Indonesia akan dievaluasi, termasuk Shin Tae-yong. PSSI tidak hanya akan mengevaluasi pelatih asal Korea Selatan ini, tetapi juga pelatih lainnya, termasuk Coach Nova dan Coach Indra sesuai dengan kontrak yang ada. Erick menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memperbaiki kinerja tim secara keseluruhan. Menurut Erick Thohir, semua aspek dalam tim perlu dievaluasi, mulai dari program yang dijalankan, kualitas pelatih, hingga performa pemain. Tujuan utama adalah agar timnas Indonesia dapat tampil lebih baik di masa depan. Kesalahan tidak hanya berasal dari satu pihak. Jika programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya juga harus bagus, ujar Erick. Bagi para penggemar timnas Indonesia, meskipun kali ini hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, PSSI bertekad untuk melakukan perbaikan agar masa depan sepak bola Indonesia semakin gemilang. Dengan evaluasi menyeluruh, diharapkan timnas Indonesia dapat bangkit dan mencapai prestasi yang lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Tetap dukung Garuda! Mengungkap perbedaan menarik antara supporter timnas Indonesia dan Italia, Jay Itzes ceritakan pengalamannya. Jay Itzes baru-baru ini membagikan pengalamannya saat melihat langsung antusiasme para supporter timnas Indonesia dan Italia. Apa yang membedakan semangat mereka? Temukan jawaban menarik di balik cerita Itzes yang bikin kamu penasaran. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan perbedaan antara supporter Indonesia dan Italia. Jay Itzes belum lama ini melakukan wawancara dalam podcast Tom Haye di YouTube The Haye Way. Dalam wawancara ini, Jay Itzes berbicara banyak hal bersama Tom Haye terkait sejarah kakek neneknya yang lahir dan besar di Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut juga berbicara soal kariernya di Italia. Seperti diketahui, Jay Itzes saat ini berkarier di Italia bersama klub Serie A Venezia FC. Saat berbicara soal Venezia FC, Tom Haye melontarkan pertanyaan kepada kapten timnas Indonesia tersebut. Itzes ditanya akan memilih mana antara bermain di depan supporter timnas Indonesia dan di Italia. Mantan pemain Go Ahead Eagles tersebut mengaku bahwa dia akan memilih bermain di hadapan supporter timnas Indonesia. Hal ini karena Itzes merasa bahwa supporter timnas Indonesia tak ada tandingannya. Dia bahkan membagikan cerita bagaimana saat melakukan debut bersama skuad Garuda. Itzes pertama kali melakukan debut bersama timnas Indonesia saat tim Merah Putih menghadapi Vietnam pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 21 Maret 2024. Menurutnya, pada momen pertama kali bermain di hadapan supporter timnas Indonesia, Jay dibuat merinding. Dia bahkan mengakui supporter timnas Indonesia berada di level yang berbeda. Pasalnya, atmosfer yang diberikan di stadion memang luar biasa. Saya pilih Indonesia, mereka berada di level yang berbeda, ujar Jay Itzes sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube The Haye Way Minggu (22 Desember 2024). Ingat waktu pertama kali main pada bulan Maret melawan Vietnam. Hanya saya dan Nathan yang bermain. Anda dan Ragnar masih belum bermain, ucapnya kepada Haye.
Tom Haye saat itu memang belum bisa bermain di laga kandang. Dia baru bisa bermain menghadapi Vietnam di pertandingan tandang di Maidin Stadium pada 26 Maret 2024. Jay Itzes mengatakan saat menjalani debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), momen itu membuatnya merinding. Dengan pengalaman penting itu, dia bahkan mengaku tak ingin memilih negara lain. Itzes memang tak menjelaskan soal supporter Italia seperti apa, tetapi dia menekankan bahwa pendukung timnas Indonesia berada di level yang berbeda. Saya merinding berjalan di lapangan dan bernyanyi Indonesia Raya, kata Jay. Rasanya berada di level yang berbeda. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia, tuturnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Bukan Marcelino Ferdinand, pemain satu ini ternyata punya performa lebih baik di Piala AFF 2024. Meski Marcelino Ferdinand sering menjadi sorotan, ada sosok pemain timnas Indonesia yang justru memiliki performa luar biasa di Piala AFF 2024. Sosok yang selama ini sering dicaci maki ini ternyata jauh lebih efektif di lapangan. Siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Marcelino Ferdinand bukan pemain abroad dengan rating terbaik usai timnas Indonesia mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia resmi gagal melaju ke Piala AFF 2024 karena kalah dari Filipina pada pertandingan menentukan grup B. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Filipina berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda takluk lewat gol penalti Filipina yang dicetak Bjorn Christensen pada menit ke-63. Pada ajang Piala AFF 2024 ini, Shin Tae-yong tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya sehingga mengandalkan para pemain muda. Piala AFF yang tidak masuk agenda FIFA membuat STY tidak bisa memanggil pemain-pemain seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan lainnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengandalkan pemain dengan mayoritas usia di bawah 22 tahun untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini tetap memanggil beberapa pemain senior, termasuk nama-nama abroad. Tercatat ada 7 pemain abroad yang dipanggil, yaitu Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, Rafael Struwich, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sayangnya hanya 5 pemain yang bisa bergabung karena Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak mendapatkan izin dari klubnya. Kelima pemain yang akhirnya bisa bergabung adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Rafael Struwich. Akan tetapi kelima pemain abroad itu tidak bisa memberikan dampak signifikan untuk perjuangan timnas Indonesia. Sepanjang Piala AFF 2024, kelima pemain abroad yang dipanggil Shin Tae-yong memang tidak bisa tampil secara penuh. Asnawi Mangkualam, Rafael Struwich, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuateh bahkan beberapa kali dicadangkan. Marcelino Ferdinand bahkan harus absen dalam satu pertandingan saat melawan Vietnam karena hukuman kartu merah di laga sebelumnya kontra Laos. Sebelum ajang dimulai, harapan besar berada di pundak Marcelino Ferdinand yang tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat menghadapi Arab Saudi, pemain Oxford United ini mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia. Namun penampilan pemain berusia 20 tahun itu justru tampil jauh dari harapan para penggemar timnas Indonesia dan Shin Tae-yong.
Bahkan menurut situs SofaScore, Marcelino Ferdinand menjadi pemain abroad terburuk di Piala AFF 2024. Dia hanya mendapatkan rating rata-rata sebesar 6,83 dalam 3 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara untuk pemain abroad dengan rating tertinggi jatuh kepada Asnawi Mangkualam yang memiliki nilai 7,03. Meski sering dihujat, Asnawi Mangkualam justru bisa tampil lebih baik dari Marcelino Ferdinand di Piala AFF edisi kali ini. Dia pun sukses menjaringkan gol kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar di laga perdana. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Bung Towel ceritakan detik-detik pertemuan dengan Erick Thohir di Stadion Manahan penuh kejutan. Bung Towel tidak bisa melupakan momen pertemuannya dengan Erick Thohir di Stadion Manahan. Apa yang membuat pertemuan tersebut begitu berkesan dan penuh kejutan? Temukan jawabannya dalam cerita yang akan membuat kamu penasaran. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly alias Bung Towel menceritakan kembali momen ketika bertemu Erick Thohir di Stadion Manahan. Bung Towel kedapatan menyaksikan aksi timnas Indonesia saat melawan Laos di fase grup Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, 12 Desember lalu. Bung Towel bersama founder Football Institute Budi Setiawan memang sengaja datang untuk melihat aksi Rafael Struijk CS. Duduk di bangku VIP, Bung Towel sebenarnya sengaja untuk menghindari rombongan PSSI. Namun Bung Towel berdiri justru di samping tribun media yang membuat momen bersama Ketua Umum Erick Thohir tersebut terekam. Kenapa saya menghindar? Tribun VIP itu jadi saya geser. Selama ini orang nyinyir seolah-olah saya ingin masuk ke PSSI. Jadi saya menghindar ke kanan dari elite-elite PSSI. Kata Bung Towel dikutip dari laman Fotbalitik. Senin 23/12/2024. Alih-alih menghindar, Erick Thohir justru yang menghampiri lebih dahulu ke posisi Bung Towel. Cuma memang bersebelahan sama tribun media, ada media. Tidak lama kemudian ada ketum di belakang kita, kata Bung Towel. Bung Towel pun sempat bertegur sapa dan berdiskusi dengan banyak hal pada Erick Thohir. Poin kesimpulannya sebenarnya ketum tidak baper dalam kurung bahwa perasaan soal kritikan saya itu check and balance sepak bola, check and balance tim nasional, kata Bung Towel. Jadi kalau saya tangkap ketum tidak baper, bukan tipikal orang yang baper, katanya. Tak hanya membicarakan soal kritikannya yang tajam, Bung Towel ternyata sempat berdiskusi juga soal rumput lapangan di Stadion Manahan. Saya nyeletuk ini rumput kayaknya lebih oke gitu Manahan, suasananya juga enak dan diiyakan, kata Bung Towel. Bung Towel kemudian diajak oleh Erick Thohir untuk berkenalan dan menyapa elite PSSI termasuk tamu dari FIFA. Untuk berkenalan dan menyapa elite PSSI termasuk tamu dari FIFA. Namun video tersebut viral di sosial media dan Bung Towel menjadi pesakitan dengan disalahkan oleh netizen sebagai biang hasil imbang. Jadi salah saya lagi, dikandangin saja masukin ke toilet, padahal saya sudah tunggu-tunggu ini 3-0, 4-0, kata Bung Towel. Sayangnya alih-alih menang besar, timnas Indonesia justru ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Padahal menurut saya yang harusnya bertanggung jawab pelatih di jagat planet manapun, ya pelatih, kata Bung Towel. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're
your chance to be ruthless. Konflik Tom Haye dengan fans dan rekan setim usai kemenangan Almere City. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kemenangan mengejutkan Almere City atas SC Heerenveen, Tom Haye menjadi pusat perhatian karena ketegangan yang muncul antara dirinya, para supporter, dan mantan rekan setimnya. Bagaimana sebenarnya peristiwa ini berlangsung? Baca kisah lengkapnya di sini. Kisah Tom Haye menarik diulas. Sebab bintang timnas Indonesia itu diketahui bersitegang dengan fans dan mantan rekan setimnya saat mengantar Almere City membungkam SC Heerenveen. Pertemuan kedua tim itu tersaji di pekan ke-17 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Tom Haye diketahui sempat bersitegang dengan fans SC Heerenveen dan mantan rekan setimnya di AZ Alkmaar, yakni Alireza Jahanbakhsh. Momen itu terjadi selepas pertandingan yang digelar di Janmar Stadion, Almere, Belanda pada Minggu 22 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Tom Haye yang bermain selama 62 menit disoraki para pendukung SC Heerenveen saat ditarik keluar. Hal itu membuat Tom Haye tidak senang dan mengangkat tangan serta membuat gerakan instruksi untuk diam. Tom Haye sendiri diketahui merupakan mantan pemain SC Heerenveen. Dalam kurung, Tom Haye tidak menghargai hal itu dan memberi isyarat kepada para pendukungnya. Tulis laporan Football News dikutip pada Senin dalam kurung 23 Desember 2024. Tak hanya bersitegang dengan supporter SC Heerenveen, Tom Haye juga sempat mendapat kritik dari Alireza Jahanbakhsh. Mantan rekan setimnya di AZ Alkmaar itu menganggap tindakan Tom Haye yang berlebihan. Bahkan Alireza sempat menghentikan wawancara dengan jurnalis hanya untuk mengingatkan Tom Haye. Dia menganggap Tom Haye tak menghormati para supporter SC Heerenveen. Tom, saudaraku, itu keterlaluan. Kamu tidak boleh melakukan itu, kan? Tidak, kamu tahu kamu tidak boleh melakukan itu. Itu tidak baik. Itu tidak perlu, kawan, kata Alireza. Dia hanya harus menghormati orang-orang itu. Saya pikir itu penting, lanjutnya. Tom Haye sendiri baru kembali dipercaya sebagai starter di Almere City. Dia sempat dicadangkan dalam beberapa pertandingan dan mengkritik keras mantan pelatih Almere City, Hedwiges Maduro. Tom Haye juga dikenal cukup akrab dengan SC Heerenveen. Dia sempat membela klub itu selama 2 musim sebelum hengkang pada Juli 2024 dan bergabung dengan Almere City. Kejutan kontroversial di laga timnas Indonesia versus Filipina, menantu Christian Gonzalez sundul Victor Dethan tapi tak diberi kartu. Dalam laga seru antara timnas Indonesia dan Filipina, momen tak terduga muncul ketika menantu Christian Gonzalez melakukan sundulan ke arah Victor Dethan. Meski insiden ini cukup tegang, keduanya terhindar dari kartu. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Simak kisah lengkapnya di sini. Momen menantu Christian Gonzalez, Christian Rontini menyundul Victor Dethan di laga timnas Indonesia versus Filipina tengah viral di media sosial. Pasalnya Rontini terhindar dari kartu merah bahkan kuning meski aksinya itu jelas tak benar. Sebagai pengingat, Zinedine Zidane pernah diusir oleh wasit karena menyundul dada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan timnas Italia versus Prancis. Wasit memberikan kartu merah atas tindakan Zidane yang tak terpuji, terlepas apapun alasannya.
Momen yang sama pun terjadi di laga Timnas Indonesia versus Filipina yang merupakan pertandingan pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 21 Desember 2024. Pemain Filipina yang juga menantu dari legenda Timnas Indonesia Christian Gonzalez, yakni Rontini itu terlihat menyundul dada Victor Dethan. Rontini pun terlihat langsung menunduk dan tak merasa bersalah. Sementara Victor Dethan langsung terkapar di lapangan. Menariknya, wasit tak menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran berat. Padahal bila dilihat dari video, terlihat jelas Rontini tampak sengaja mengarahkan kepalanya ke dada bintang muda Timnas Indonesia tersebut. Tentu jika wasit mengeluarkan kartu merah, maka permainan bisa berubah. Apalagi Timnas Indonesia pun sudah bermain dengan 10 pemain di menit 42 karena kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari. Kendati demikian, wasit tak memberikan kartu apapun kepada Rontini. Alhasil, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024. Kekalahan itu juga memastikan Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Sebab pasukan Shin Tae-yong itu mengakhiri fase grup dengan menempati posisi ketiga lewat 4 poin. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Timnas Indonesia tumbang di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong umbar janji baru. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin masih bisa memberikan prestasi di masa depan. Skuad Garuda harus tumbang dari Filipina pada babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Ini jadi penurunan prestasi bagi Indonesia dalam 3 partisipasi terakhir ajang yang sebelumnya bernama Piala AFF tersebut. Pada Piala AFF 2020 mereka sukses melaju hingga final dan pada Piala AFF 2022 Indonesia gugur di semifinal. Tentunya membawa banyak pemain muda akhirnya memberikan konsekuensi besar karena penampilan mereka yang dinilai kurang maksimal sejauh ini. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa skuad yang ada saat ini memang diisi banyak pemain muda. Mereka diproyeksikan bisa tampil di Piala Asia U-Strip 23 2026 dan SEA Games 2025 mendatang. Menurutnya, fan Timnas tidak perlu khawatir karena ini adalah salah satu langkah regenerasi di skuad Garuda. Apalagi pemain-pemain muda ini akhirnya mendapatkan pengalaman di ajang internasional. Skuad hari ini memang akan bermain di Piala Asia U23 dan SEA Games. Jadi tidak perlu khawatir dari fans apalagi melawan timnas senior berbagai negara juga, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan pemain yang bertarung di ASEAN Cup 2024 memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik. Selain itu, dia menyadari bahwa persiapan mereka di ajang ini cukup mepet dan berpengaruh pada hasil. Apalagi Liga 1 masih berjalan yang membuat beberapa pemain telat merapat ke timnas. Mungkin dari segi fisik dan semuanya pasti akan tidak mudah melawan timnas senior. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama juga karena liga bergulir juga di Indonesia, jadi secara jadwal mepet dan sulit juga, ujarnya. Shin menambahkan bahwa hasil ini akan dibicarakan langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, fan harus percaya dengan proses ini dan lebih baik menerima hasil yang ada.
Dia akan berjuang terus agar timnas Indonesia bisa berprestasi dan bisa merayakan dengan supporter timnas di masa depan. Pastinya saya dan Ketum PSSI sudah dibicarakan lagi untuk mimpi besar lagi dari masa sekarang. Mohon fans memberikan kepercayaan kepada timnas, pemain, dan Pak Ketum juga. Suatu hari pasti kita bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan fans sepak bola Indonesia, ujarnya.